Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyatukan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Raja yang Maha Mulia. Dengan penuh rasa syukur kita bersama-sama akan memuji Tuhan, dan jemaat sekalian kami mohon untuk bangkit berdiri. Hitung jemaat nomor 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pada pagi hari ini panjenengan merasa bahagia? Amin. Kebahagiaan apa yang jenengan rasakan pada saat ini? Tentunya bukan kebahagiaan karena kita diberikan kekayaan, namun kebahagiaan karena kita telah menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus, dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Oleh sebab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia, kita memuji Tuhan dari Hitung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia. Yesus, apa kemuliaan
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini, marilah bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan jemaat semua kami mohon untuk bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama merendahkan hati. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu, kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah, karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung nomor 33 bait pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita bergumul di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita, sekaligus kita akan menaikkan doa-doa untuk saudara-saudara kita yang memperingati hari ulang tahun di minggu ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 30A, bait pertama dan kedua, angin ribut menyerang.
Mari bersama-sama kita tunduk kepala di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan boleh kami rasakan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan jiwa kami untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas ibadah kami. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan perkenankan untuk melayani-Mu. Kiranya Tuhan memakai dan memberkati. Biarlah semua pelayanan kami pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Dan ibadah kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, berbeda tempat yang kami gunakan. Namun kami percaya Roh Tuhan menyatukan kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, perkenankan kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, baik yang duduk di dalam kemajelisan, duduk di dalam kepengurusan komisi, duduk di dalam kepengurusan kelompok, duduk di dalam kepanitiaan Natal, dan juga duduk di dalam kepengurusan arisan pembangunan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati hamba-hambamu ini. Tuhan memakai, sehingga semua yang dikerjakan di dalam pelayanannya benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pendeta dan juga para pengkhotbah di tempat ini, beserta multimedia dan juga hoster beserta semua teknisi. Kiranya Tuhan juga memakai kami semua untuk bersama-sama melayani Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Mari Tuhan, semua hamba-hambamu Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersatu padu bergandeng tangan melayani Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Demikian juga program-program yang sudah kami rencanakan. Kiranya semuanya itu Tuhan berkati, sehingga berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami merindukan pembangunan rumah-Mu di tempat ini akan berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan memakai semua hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian, baik di dalam pengurusan sertifikat dan juga menangani pembangunan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memakainya. Demikian juga kami berdoa untuk perayaan Natal di tahun ini Tuhan. Kami semua merindukan, kami boleh bersama-sama merayakan Natal di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Tuhan, jauhkan, singkirkan COVID-19 di tempat ini. Sehingga kami boleh bersama-sama muji dan muliakan nama Tuhan di dalam perayaan Natal kami. Namun kalau Tuhan punya kehendak yang lain, terpaksa kami harus mengadakan ibadah perayaan Natal secara online. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga makna Natal tetap bisa dirasakan oleh semua umat-Mu di tempat ini. Segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dan pakailah semua panitia Natal. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang turut ambil bagian di dalam mendukung perayaan Natal ini.
Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati semua usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Tuhan, cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat Tuhan. Dan kalau pada pagi hari Tuhan melihat ada saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Sehingga di lain waktu mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dengan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuannya, bahkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan para lansia di tempat ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan iman, sehingga semakin lanjut usia, para lansia senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang masih di bangku studi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Berikan semangat untuk belajar. Cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Berikan keberhasilan di dalam belajar mereka. Sehingga mereka boleh menyelesaikan semua pendidikannya Tuhan. Sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan untuk mereka. Berkatilah masa depan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-Mu Wahyu dan Ane yang sebentar lagi juga akan melangsungkan pernikahan mereka di tanggal 5 bulan Desember nanti. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkannya Tuhan Kau akan mencukupkannya Bapa. Usaha-usaha mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turut campur tangan dalam pekerjaan mereka. Bapa Surgawi mari Tuhan, Engkau berkati semua umat Tuhan, keluarga lepas keluarga di tempat ini. Bapa, masih banyak saudara-saudara kami yang bergumul akan fisik mereka yang lemah. Oleh karena ada sakit penyakit, kami semua merindukan Tuhan. Mereka semua dijamah, disembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan dan Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan Bapak Suprapto, Bapak Kusmanto, Bapak Subadi, Mbah Ginem, demikian juga Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Saudara kami Denis, demikian juga Bapak Riyadi, Ibu Riani, Ibu Yusniarti, Mbah Wagini, Mbah Tini, dan semua saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan menjamah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan fisik mereka dan kuatkanlah iman mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Bapa, kami secara khusus juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini mereka mengucap syukur karena Tuhan telah menambahkan usia kepada mereka. Mereka boleh memperingati hari ulang tahunnya. Kami berdoa untuk adik Berlian Immanuel Gracia. Kami juga berdoa untuk adik Intan Kristiani. Kami juga berdoa untuk Bapak Randy Adi Purnomo. Demikian juga Saudari Ardi Ragil Saputra, Ibu Sudiharti Hardono, dan Ibu Dartina. Mari Bapak, keenam saudara kami ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Kiranya dengan bertambahnya usia kepada mereka, Tuhan tambahkan berkat-Mu, berkat kekuatan iman,
berkat kekuatan kesehatan di dalam fisik mereka, dan berkat masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, dan segala sesuatu yang dipergumulkan, kiranya Tuhan mengabulkannya. Segala sesuatu yang dirindukan, kiranya Tuhan menganugerahkannya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kiranya di hari bahagia mereka boleh merasakan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua jemaat Tuhan di tempat ini, dari anak-anak balita sampai para lansia, sepenuhnya kami serahkan kepadamu ya Allah. Engkaulah Sang Gembala Agung kami. Kami percaya pasti Tuhan akan mengembalakan dan memelihara kami semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa kami. Tuhan, saat ini bangsa kami masih berada di dalam suasana pandemi. Oleh karena COVID-19 masih ada di bangsa ini Tuhan. Dan ini sangat berdampak pada ekonomi bangsa, sangat berdampak pada pendidikan, bahkan sangat berdampak pada peribadatan. Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan, tolong lepaskan bangsa ini dari pengaruh COVID-19 ya Tuhan. Tahirkanlah bangsa ini ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh merasakan pemulihan yang dari Tuhan. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami. Pulihkanlah pendidikan semua anak-anak yang masih di bangku pendidikan. Pulihkanlah keadaan bangsa kami Tuhan. Berkatilah dan pakailah para pemimpin kami, pemerintahan bangsa Indonesia, yang mana mereka terus bekerja dan berusaha untuk memberantas COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati. Pakailah Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Pakailah Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para anggota eksekutif dan legislatif. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa jajaran TNI dan Polri. Kami berdoa untuk jajaran gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa para relawan, tim medis, dokter perawat dan semua karyawan rumah sakit. Tuhan, Engkau memakai mereka. Engkau memberkati mereka sehingga persoalan yang ada di bangsa kami Tuhan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk para pelaku-pelaku usaha. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, sehingga melalui mereka bisa tercipta lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Dan banyak saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, boleh bekerja di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berikan damai sejahtera di bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa kami juga kesejahteraan kami ya Tuhan. Kami juga rindu di bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah penginjilan di bangsa ini. Pakailah gereja-gerejamu, pakailah para penginjil misionaris, anak-anak Tuhan, yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik, semua Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga bisa ikut ambil bagian di dalam penyebarluasan Injil-Mu ya Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan di bangsa kami. Demikian Tuhan. Semua doa-doa kami ini kami beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan? Mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan menghaturkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait pertama dan kedua. Kita siapkan persembahan kita. Kuberi persembahan. Persembahan
Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa telah memberkati kami. Sungguh kami mengucap syukur. Perkenankan untuk mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan. Kami bersama-sama menghaturkan persembahan kami. Namun kami menyadari bahwa persembahan kami masih jauh sekali dari kesempurnaannya. Kami bersama-sama mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan, menyucikan persembahan kami. Dan apabila persembahan kami tidak berkenan, sungguh kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Tuhan, mari Engkau pakai, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini. Berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan umat-Mu, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi ke pribadi. Demikian juga semua usaha dan pekerjaan semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Cukupkanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan dalam fisiknya. Tuhan berikan damai sejahtera di sepanjang hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Berjalan bersama Tuhan tetap aman sekalipun ada gelombang. Ayat dasar yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambilkan dari Yohanes pasal 16, pasal 6 maksud saya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedangkan laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Amin. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, berjalan bersama Tuhan, ada gelombang, tapi tetap aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu peristiwa yang menarik.
setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua orang takjub, semua orang heran, semua orang ingin mengangkat Tuhan Yesus, dipaksa untuk menjadi raja. Di dalam ayat 15 di sana Tuhan Yesus tahu bahwa karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sekalipun mereka tidak berkata, sekalipun mereka tidak berbicara yang satu dengan yang lainnya, Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu pikiran mereka, Tuhan tahu motivasi mereka. Mereka ingin menjadikan Tuhan sebagai raja pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga tahu pada dasarnya sekalipun mereka, orang-orang Yahudi tidak menjadikan raja, dia sudah raja, raja dari segala raja malahan di sini. Yang jadi pertanyaan, mengapa mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja pada waktu itu? Tuhan juga tahu ini. Karena mereka telah mengalami satu karya Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dirindukan, inilah yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi yang pada waktu itu kehidupannya penuh dengan kesukaran, kehidupannya penuh dengan penderitaan, kehidupannya penuh dengan kemiskinan dan kekurangan. Maka ketika ada sosok figur yang sanggup dan mampu memberikan makanan, maka mereka ingin menjadikan dia menjadi raja. Karena sosok inilah yang dianggap sanggup memulihkan keadaan mereka. Namun bukan itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Tujuan Tuhan datang ke dunia bukan memberikan sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara, namun kedatangan Tuhan ke dunia memberikan sesuatu yang kekal. Mereka tidak tahu itu. Maka ketika Tuhan tahu niat mereka, bahwa mereka mencari Tuhan bukan untuk menemukan sesuatu yang kekal, namun sesuatu yang fana, maka Tuhan menyingkir ke gunung. Saudaraku menarik di sini. Ketika Tuhan sudah menyingkir ke gunung, di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33 di sana Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar menuju ke Kapernaum malam itu juga. Dan ketika semakin malam, datanglah badai angin yang sangat lebat, lalu laut itu bergelora. Saudaraku, gelombang sangat tinggi. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 di sana dijelaskan bahwa mereka mengalami ketakutan. Karena anginnya begitu besar, gelombangnya begitu tinggi, hendak menenggelamkan kapal mereka. Mereka semua ketakutan, mereka semua kepayahan bagaimana untuk menyelamatkan diri pada waktu itu. Lalu jam 3 pagi, Tuhan mendatangi mereka berjalan di atas air. Dan akhirnya singkat cerita angin itu reda. Dan paginya mereka sampai di Kapernaum. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang-orang banyak tadi, orang-orang Yahudi tadi yang hidup di dalam kemiskinan, yang hidup di dalam kesukaran, yang hidup di dalam kelaparan, yang merindukan pemulihan dari Tuhan secara fisik. Mereka melihat tidak ada kapal selain satu kapal yang tadi malam dinaiki oleh para murid Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak bersama dengan mereka. Dikatakan di dalam ayat 22 di sana. Lalu ada kapal-kapal lain yang datang dari Tiberias, dan mereka menumpang kapal itu, lalu sampailah mereka juga di Kapernaum. Pagi itu ketemulah mereka dengan Tuhan Yesus di Kapernaum. Yang menarik di sini mari kita perhatikan. Murid-muridnya berlayar menuju Kapernaum malam itu juga.
karena perintah Tuhan, karena mengikuti jalan Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Mereka berangkat. Namun di tengah laut itu, mereka ada gelombang, ingin menenggelamkan mereka. Dan mereka susah payah untuk menyelamatkan diri. Dan paginya orang banyak ini pun ke Kapernaum, naik kapal di laut yang sama. Dan apa yang terjadi? Mereka sampai di Kapernaum dan tidak ada gelombang sama sekali. Laut tidak bergelora, tidak mengancam jiwa mereka. Sampailah mereka di Kapernaum. Kalau kita ditanya, pilih mana? Berlayar ada gelombang dan berlayar tidak ada gelombang. Pasti Anda memilih berlayar tidak ada gelombang. Namun di sini murid-murid Tuhan Yesus ketika berlayar ke Kapernaum itu ada gelombang. Orang banyak berlayar tidak ada gelombang, sama-sama sampai di Kapernaum. Yang menarik di sini, mengapa Tuhan menghendaki murid-muridnya itu berlayar dan ada gelombang? Bukankah dari atas gunung Tuhan bisa perintahkan angin itu untuk berhenti? Gelombang itu untuk berhenti supaya tenang. Namun mengapa Tuhan harus turun dari gunung itu, menuju ke laut itu, dan menghentikan gelombang itu? Katakan seandainya sebelum ada gelombang, bukankah Tuhan juga mampu berbicara kepada laut, hei laut, jangan bergelora engkau sebelum murid-muridku sampai di Kapernaum. Bukankah juga bisa berbicara seperti itu? Karena dia punya kuasa yang besar. Namun mengapa Tuhan mengizinkan murid-muridnya harus mengalami gelombang itu, sedangkan orang banyak sampai di Kapernaum tidak ada gelombang sama sekali? Ini tidak sekedar bicara alam, karena gelombang itu bisa terjadi tidak hanya malam, pagi bisa terjadi, siang bisa terjadi, sore bisa terjadi. Tapi mengapa malam itu Tuhan tidak menghentikan sebelum gelombang itu terjadi? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini menarik. Murid-muridnya dikehendaki Tuhan mengalami gelombang itu supaya mereka mempunyai pengalaman rohani, supaya mereka mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Sekalipun ada gelombang, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Sedangkan orang banyak tadi yang sepertinya tidak ada gelombang, mereka tidak mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang dalam kehidupan kita sering merindukan Tuhan, tolong supaya hidup saya tidak ada gelombang, supaya hidup saya tidak ada persoalan, supaya hidup saya tidak ada tekanan. Karena seperti itu yang kita minta. Padahal kadang ada kalanya Tuhan menghendaki kita sebagai murid-muridnya, kita harus berjalan dan harus melalui gelombang yang ada dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak mempedulikan kita, namun Tuhan mau supaya kita mempunyai pengalaman rohani bersama Tuhan ketika dalam hidup kita ada gelombang. Murid-muridnya mengalami luar biasa pengalaman rohani bersama Tuhan. Sekalipun ada gelombang, mereka tetap aman. Kenapa? Karena dari gunung Tuhan melihat bagaimana mereka bersusah payah untuk menyelamatkan dirinya dari terjangan gelombang tadi. Dan ketika Tuhan melihat dari atas gunung, Tuhan tidak sekedar melihat, Tuhan datang menemui mereka, Tuhan datang mendekati mereka, dan Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sedangkan orang banyak sekalipun tidak ada gelombang, namun mereka ternyata tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena mereka mempunyai motivasi yang salah untuk mencari Tuhan. Semangatnya luar biasa mencari Tuhan di sini. Mereka berusaha untuk menemui Tuhan. Tuhan dicari kemana-mana. Sampai akhirnya mereka juga berlayar untuk ketemu Tuhan sampai di Kapernaum. Namun sayang, motivasi mereka salah. Yang mereka cari bukan tanda-tanda dari Tuhan, namun yang mereka cari hanya makanan, roti yang fana, yang tidak bersifat kekal. Itu yang mereka cari. Tuhan mengatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di
Di dalam ayat yang ke-25 dan 20 sampai dengan 27 di sana ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara, di sini Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ketika Tuhan mengatakan bahwa mereka mencari Tuhan bukan karena tanda-tanda, namun karena telah makan roti. Mereka hanya mencari roti, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari yang jasmani, mereka mencari yang fana. Tuhan tahu persis apa yang ada dalam hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka seperti itu? Sekali lagi, karena kondisi kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka hidup di dalam kemiskinan, mereka hidup di dalam kesukaran, mereka hidup dalam penderitaan. Maka yang mereka rindukan adalah pemulihan secara jasmani. Maka ketika Tuhan memberi makan kepada mereka pada waktu itu, mereka langsung ingin mengangkat Tuhan menjadi raja atas mereka. Saudaraku, Tuhan tahu semuanya itu. Maka Tuhan mengingatkan mereka bahwa supaya mereka bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kata bekerja di sini artinya mengupayakan, mengusahakan, mencari sesuatu yang tidak bersifat fana, namun bersifat abadi, bersifat kekal, sampai hidup kekal nanti. Ini yang dimaksud Tuhan seperti ini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara keadaan yang sukar tidak hanya terjadi di orang-orang Yahudi. Saudaraku, nanti pun dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saat ini sudah memasuki di masa itu. Masa yang sukar. Orang bekerja susah, ekonomi susah, keadaan semakin hari semakin sukar. Dan ketika terjadi seperti ini, semua orang diperhadapkan dalam satu realita, harus fokus dan berpikir bagaimana supaya hidupnya, kebutuhannya terpenuhi. Sehingga melupakan sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang bersifat abadi. Semua dicurahkan hanya untuk sesuatu yang fana. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang terjadi. Ekonomi sedang terpuruk. Resesi mengancam bangsa kita. Orang banyak sudah mengalami kesulitan secara ekonomi. Rasanya sulit untuk mencari Tuhan. Rasanya sulit untuk berdoa secara khusus pada Tuhan. Tuhan mengendaki di saat seperti ini kita harus mencari, bekerja, mengusahakan sesuatu yang bersifat kekal. Bukan roti yang jasmani, namun roti yang surgawi. Dan Tuhan menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Dia adalah roti itu sendiri. Saudaraku, di katekismus Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Siapa menemukan Tuhan Yesus akan mendapatkan roti yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Saudara, hidup kita hanya sementara di dunia. Tidak kekal kita di dunia, hanya sementara. Dan ada janji Tuhan yang bersifat kekal.
surgawi untuk kita. Dan jangan lupa, di saat masa-masa yang sukar seperti ini, kita hanya fokus mencari yang fana dan akan kehilangan yang abadi. Hati-hati. Situasi seperti ini tidak mudah untuk mencari roti hidup itu. Untuk mendekatkan diri kepada sang roti hidup, yaitu Tuhan Yesus. Situasi memaksa setiap orang untuk menjauhi tempat-tempat ibadah. Tidak gampang untuk mencari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika hari Tuhan itu mendekat, itu masuk masa-masa yang sukar. Dalam masa yang sukar itu, kecenderungan orang hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani. Melupakan hal-hal yang abadi, melupakan hal-hal yang kekal. Surat Ibrani mengingatkan supaya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kepada umat pada waktu itu. Karena situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Ibrani pada waktu itu, mereka juga hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesukaran, hidup dalam penderitaan, dan akhirnya mereka menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kehilangan sesuatu yang abadi itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah. Situasi saat ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang Ibrani diingatkan supaya mereka tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Pada waktu itu bukan karena ada virus corona, bukan karena ada ibadah online, namun karena kehidupan yang tidak menentu. Akhirnya mereka meninggalkan pertemuan ibadah. Kalau saat ini kita tidak beribadah di rumah Tuhan karena sedang situasi pandemi, dan yang terjadi banyak orang hanya menonton ibadah, tidak mengikuti ibadah. Menonton ibadah dan mengikuti ibadah berbeda. Menonton hanya nonton saja. Namun kalau mengikuti ibadah, apa yang dipandu dari gereja diikuti secara bersama-sama, itu mengikuti ibadah. Saudara, memang kita tidak bisa beribadah di gereja, namun marilah dimanapun kita beribadah secara online, kita ikuti panduan yang ada. Marilah kita sungguh-sungguh mencari roti hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu bersifat kekal, itu bersifat abadi. Mari kita bangun roh kita, jangan lemah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang banyak mencari Tuhan, motivasinya hanya untuk roti jasmani. Kita mencari Tuhan, motivasinya roti yang hidup, roti surgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita mencari Tuhan, bukan berarti tidak ada gelombang. Ketika kita mencari Tuhan, tentunya ada gelombang. Namun ketika ada gelombang, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menolong kita, sehingga kita akan tetap aman bersama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tidak lepas dari kehendak Tuhan. Namun percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita semua terpanggil untuk mencari roti yang hidup itu. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Katakan saat ini kita sedang mengalami gelombang dalam kehidupan kita. Percayalah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan akan bisa menolong kita. Sehingga kita akan tetap terus menemukan roti yang hidup itu. Namun ketika kita hanya fokus kepada roti yang jasmani, hanya fokus kepada hal-hal yang fana, yang sementara, maka kita akan menjauhkan diri dari roti yang hidup itu. Dan akhirnya kita akan kehilangan sesuatu yang kekal. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini orang sedang dibawa masuk ke satu situasi dan kondisi bekerja, dan bekerja. Cukupi semua kebutuhannya. Namun melupakan sesuatu yang rohani. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja dan kita beribadah di rumah, tetap ikuti ibadah. Carilah roti yang hidup itu. Temui roti hidup itu, Tuhan Yesus Kristus. Maka sekalipun ada badai, kita akan tetap mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berjalan bersama Tuhan, kita akan tetap aman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan menolong kita. Gelombang apapun yang menerpa kehidupan kita, pasti ada waktunya Tuhan hentikan, karena Tuhan menolong kita. Satu hal, tetap cari Tuhan. Satu hal, tetap cari roti yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Roti yang turun dari surga diberikan kepada setiap orang yang setia dan percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berdoa, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kaum singer, song leader, dan juga pemain musik, kami mohon untuk maju ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dia akan selalu menepati janjinya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percayalah, Tuhan akan tolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi atau lembah yang dalam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi atau lembah yang dalam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia bersama
percaya padamu, kau berfirman, ku hanya janji, kau bersabda kan sembuhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya pada Yesusku, Yesusku percaya pada Yesusku, Yesusku percaya padamu. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tak percaya Tuhan, bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Bapa. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu akan senantiasa boleh kami rasakan Tuhan. Mari Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, ada setiap umat Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan kuatkan imannya, supaya kami semua tetap meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, pekerjaan dan usahanya Tuhan berkati mereka, pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang merasakan kesakitan di dalam tubuh mereka, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan fisik mereka dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Dan bagi keluarga yang saat ini sedang tidak harmonis, ada satu pergumulan, ada satu persoalan yang harus dipecahkan, yang harus diselesaikan di sana, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan, apapun yang dialami oleh setiap umat-Mu saat ini Bapa, mari Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan menolong setiap umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun biarlah Tuhan terus memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Bersama Tuhan kami akan terus melangkah, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa kehidupan kita senantiasa diiring oleh Tuhan. Bersama-sama kita puji Tuhan dengan pujian nomor 408, di jalan kuku diiring. Oleh Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Dahsyat, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati semua orang yang tinggal di rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai kehidupanmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Itu nomor 410 bait pertama. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.